peristiwa Al-Hozin itu peristiwa yang sangat membawa duka yang sangat mendalam. Betul. Tapi tiba-tiba dalam situasi duka seperti itu, ada tayangan yang memancing emosi. Datang marah-marah gitu. Datang dengan ejekan, dengan hinaan. Gitu. Apa yang disampaikan oleh Trans 7 itu bukan kritikan menurut saya. Itu sudah sampai pada tahap penghinaan. Dan dia lupa bahwa yang dihina dan direndahkan itu adalah identitas pesantren. Jadi hinaan Trans 7 itu yang saya katakan menyerang identitas itu punya potensi besar untuk memecah belah bangsa sebenarnya. Santri itu ngerti siapa yang harus disembah itu. Jadi kalau misalnya dia harus berjalan setengah berdiri atau dia jongkok di depan kiai, itu semata-mata memberikan penghormatan itu. Dan jangan mengolok-olokkan identitas dan budaya orang gitu. Makanya Gus Dur kan mengatakan ya pesantren itu sebagai subkultur yang dia punya tata nilai sendiri, punya world view-nya sendiri, punya adab yang mereka pegang teguh dan lain sebagainya. Gitu. Mempekerjakan itu ngawur, itu jelas-jelas ngawur. Itu dia mengasumsikan kalau anak itu dipekerjakan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Nah, gimana itu menjelaskan ke publik? Menurut saya begini ya, kalau misalnya biar publik tahu bahwa itu tidak benar. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tersanjung karena disebut anak muda. Kadang-kadang kita tuh lupa usia itu, Prof. Iya. Kita selalu merasa muda. Ini karena kita lupa usia atau yang tua nggak mau gantian jika kita tuh sudah tua tapi merasa muda terus itu, Prof. Mungkin karena pergaulan saya dengan anak-anak muda, jadi saya selalu gitu merasa ya? muda. Semangat muda terus lah ya, Prof. Ya. Terima kasih Prof sudah meluangkan waktu. Sama-sama, terima kasih juga saya diundang. Hadir studio. Ya, ini kita memang mencari orang yang pas dan tepat. Ya. Pas itu ada isu yang lagi ramai tadi sudah saya sampaikan di depan. Tepat karena kapasitasnya profesor itu tadi pertama alumni pesantren, kedua juga profesor, bukan abal-abal profesor ya, profesor dari sebuah universitas salah satu yang terbesar juga di Indonesia, UIN Ciputat, juga pengurus PBNU. Ya. Jadi itu sudah tepat kalau kita sedikit dan banyak mengulas soal isu-isu yang sekarang sedang ramai. Mudah-mudahan tidak salah orang. Nah, ini juga bertepatan dengan Hari Santri. Dengan Hari Santri. Saya nggak tahu ini kado bagus atau kado biasa atau kado buruk ini tentang isu tentang ya dua lah ya. Sebelum rame tentang Trans 7 kan sebenarnya sudah rame dulu dengan musibah pesantren Al-Hozin ya. Yang saya kira kita semua berduka, kita merasa ya luar biasa lah ya. Kalau orang-orang pesantren tentu merasa suasana yang kebatinan yang luar biasa dengan peristiwa itu. Nah, jadi saya ingin melihat ini dari perspektif Mas Rumadi dari sebagai guru besar sekaligus sebagai tokoh NU, pengurus PBNU. Bagaimana menyikapi peristiwa Trans 7 yang sekarang ramai diperbincangkan? Ya, memang Hari Santri tahun 2025 itu menurut saya memang istimewa. Dan istimewanya itu tidak terduga karena dua peristiwa penting yang tadi Mas Sato sebutkan. Soal peristiwa Al-Hozin itu saya kira menjadi duka yang sangat mendalam ya di kalangan pesantren. Dan sejak itu sebenarnya banyak kalangan yang mulai memberikan sorotan ke pesantren gitu ya, yang dianggap macam-macam lah. Setelah peristiwa Al-Hozin itu tiba-tiba muncul serangan-serangan, mulai mempertanyakan santri yang kerja bakti. Bahkan itu sebelum Trans 7 ya? Sebelum Trans 7. Jadi setelah itu muncul serangan-serangan seperti itu dan ketika peristiwa Al-Hozin itu belum reda, tiba-tiba muncul peristiwa Trans 7 itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat suasana psikologisnya kalangan pesantren, kalangan Nahdlatul Ulama, peristiwa Al-Hozin itu peristiwa yang sangat membawa duka yang sangat mendalam. Betul. Gitu. Tapi tiba-tiba dalam situasi duka seperti itu, ada tayangan yang memancing emosi.
gitu. Jadi kita bisa membayangkan lah, misalnya orang dalam suasana yang sedih, tiba-tiba ada orang yang memancing, Datang marah-marah gitu. datang dengan ejekan, dengan hinaan gitu. Itu pasti energi marahnya itu bisa berlipat ganda. Ya, dibanding dengan situasi yang sangat biasa gitu. Itu dalam situasi duka, orang kalau sudah soal itu duka kemudian dipancing emosinya, itu marahnya itu bisa berkali-kali lipat dari suasana biasa. Dan itu yang sekarang ini sedang terjadi sebenarnya. Jadi suasana duka yang sangat mendalam itu kemudian diikuti dengan peristiwa Trans 7 itu yang kemudian menjadikan kalangan pesantren dan santri-santri terutama di lingkungan Nahdlatul Ulama itu bersama-sama bangkit tanpa dikomando. Saya hari pertama ketika muncul tayangan di Trans 7 itu banyak sekali mendapatkan pesan-pesan dari teman-teman NU dari wilayah, dari cabang, teman-teman aktivis di berbagai macam daerah yang mempertanyakan itu dan minta supaya PBNU segera bersikap menyikapi peristiwa itu. Itulah yang kemudian Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, di hari pertama ketika tayangan itu muncul, jadi misalnya tayangan itu muncul di hari kemarin gitu, hari berikutnya itu sudah langsung bersikap dengan sikap resmi sebagai pernyataan PBNU resmi yang Gus Yahya menunjukkan gestur yang kelihatan banget itu, marahnya seperti apa, emosi yang beliau simpan seperti apa gitu. Jadi itu yang kemudian di mana-mana teman-teman NU pesantren melakukan konsolidasi dan mengambil sikap terhadap peristiwa Trans 7 itu. Karena tapi ngomong-ngomong sampean itu tahu setelah ada reaksi atau memang sebelumnya tahu? Terus terang aja kalau saya itu tahu ada tayangan itu setelah rame dulu. Akhirnya saya tahu sebelum ada reaksi. Oh, tahu tayangan itu. Saya tahu sebelum ada reaksi itu dan saya sudah punya feeling bahwa ini akan memicu amarah banyak orang gitu. Karena bagi saya sih kalau kritik-kritik kepada pesantren secara internal sebenarnya banyak lah kita secara ke dalam itu melakukan kritik, koreksi-koreksi, kadang-kadang kritikan itu disampaikan dengan ledekan-ledekan itu hal yang biasa. Tetapi apa yang disampaikan oleh Trans 7 itu bukan kritikan menurut saya. Itu sudah sampai pada tahap penghinaan, menghina dan merendahkan. Dan dia lupa bahwa yang dihina dan direndahkan itu adalah identitas pesantren gitu. Jadi peristiwa Trans 7 itu kalau dibiarkan gitu, itu ibaratnya begini, setiap masyarakat kita itu kan punya identitas macam-macam ya. Ada identitas suku, ada identitas nilai gitu. Dan nilai-nilai yang ada di pesantren itu kan kemudian membentuk cara pandang, yang cara pandang itu menjadi identitas. Sama seperti misalnya kita punya identitas suku, ya si A ini Jawa, Sunda, Batak gitu. Nah identitas itu bagi kita itu bukan untuk direndahkan, bukan untuk dihina. Kalau ada orang misalnya menghina identitas seseorang atau sebuah kelompok, dia pasti akan marah. Gitu. Bangkit melawan lah ya. Dia pasti akan marah, apapun identitasnya itu. Nah, dan justru begini. Oke. Identitas-identitas itulah yang menyatukan kebangsaan kita. Gitu. Jadi hinaan Trans 7 itu yang saya katakan menyerang identitas, itu punya potensi besar untuk memecah belah bangsa sebenarnya. Itu yang sekarang ini kita semua terutama di teman-teman di lingkungan Nahdlatul Ulama berefleksi bahwa hinaan terhadap identitas itu kalau dibiarkan itu adalah sebuah ancaman serius terhadap kebangsaan kita. Karena bagaimanapun kita ini kan punya identitas termasuk identitas pondok pesantren dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya gitu, yang dihayati, yang diamalkan, yang hidupi setiap hari, yang kemudian menjadi satu identitas kesantrian itu dengan berbagai macam ekspresinya, itu merasa dipojokkan, diserang, dihina gitu. Itu pasti orang
mau Langsung diminta terusik dan maupun marah, tidak ya. diminta pasti dia akan marah. Gitu. Padahal jumlah pesantren puluhan ribu, santri Ya. mungkin jutaan. Kalau sama alumni puluhan juta sebenarnya. Ya, jadi persoalan hinaan kemarin itu sebenarnya bukan hanya persoalan Lirboyo. Jadi kalau misalnya Trans 7 elit-elitnya Kebetulan Lirboyo yang jadi kebetulan Lirboyo atau Apa Kiai ya? Anwar Mansur ya seorang kiai yang sangat dihormati di lingkungan NU dijadikan Visualnya lah visual kemudian dengan narasi-narasi yang seperti itu yang kemudian membangkitkan dan tapi masalahnya sebenarnya ini bukan soal Lirboyo. Karena saya yakin orang yang membuat ilustrasi dalam tayangan itu tidak berniat untuk menghina Lirboyo. Tapi yang dihina adalah nilai-nilai pesantren gitu. Itu aja sebenarnya yang mereka mungkin baik disengaja maupun tidak. Tadi sih bayangan saya bukan tidak disengaja, itu disengaja. Itu sudah jelas-jelas disengaja karena tayangan-tayangan yang seperti itu di TV ini kan bukan 1-2 kali gitu. Jadi memang ini tadi menarik Prof. disengaja. Sampean bilang bahwa ini hinaan lah ya, sudah kategori hinaan lah. Hinaan, fitnah dan sebagainya. Nah, tapi yang saya coba mengikuti media sosial lah ya, media sosial dan perbincangan warung kopi di tengah-tengah masyarakat menimbulkan pro kontra. Artinya ada juga sebagian masyarakat yang mendukung dengan tentu dengan varian yang berbeda ya. Ada betul mendukung penuh, ada yang mendukung dalam konteks yang kritik ya. Itu ya biasa dan ya terima sebagai sebuah kritikan gitu ya. Ininya skalanya beda-beda lah ya dalam konteks mendukung. Begitu juga dalam konteks memunculkan amarah ya. Ada yang amarahnya meledak-ledak gitu ya dengan demo, dengan bahkan ada sebagian yang ungkapan dalam orasinya yang juga tidak perlu tapi diucapkan gitu ya. Ada juga yang marahnya berbeda gitu ya. Artinya baik yang mendukung maupun yang menolak itu skalanya beda-beda. Tapi fakta itu pro kontra. Nah, bagaimana menjelaskan antara kan Mas Rumadi orang dari pesantren lah ya, dari pesantren, dari PBNU, tentu tahu banyak tentang kehidupan pesantren sehingga merasa terhina. Nah, bisa jadi mereka yang mendukung Trans 7 gitu, itu orang yang di luar pesantren. Berarti ini ada persepsi yang tidak sama tentang pesantren. Bagaimana menjelaskan agar kalimat menghina itu bisa dipahami oleh mereka yang bukan dari kalangan pesantren atau mereka yang membela Trans 7 lah kurang lebih begitu. Ya, pertama begini, sebelum saya soal respon-respon orang yang pro kontra ya, tapi saya ingin menjelaskan substansi nilai yang ada di dalam pesantren. Ini kan tidak bisa dilepaskan dari bagaimana relasi antara santri dan kiainya, memberikan penghormatan terhadap kiainya. Kenapa santri bisa berperilaku seperti itu? Ya, memberikan penghormatan dan penghormatannya itu ya macam-macam sebenarnya ekspresinya. Intinya adalah memberikan penghormatan. Ada yang cukup cium tangan. Misalnya saya kira cium tangan itu hal yang sangat standar di pesantren. Tetapi juga ada yang ekspresi misalnya kalau berjalan di depan kiai, misalnya dia harus berjongkok, setengah jongkok, tidak atau minimal misalnya dia harus merunduk gitu. Itu bukan nilai baku ya, setiap pesantren beda-beda. Punya macam-macam, ekspresinya macam-macam. Ada yang sampai misalnya kalau mobilnya kiai lewat, misalnya ada dalam satu pesantren. Di satu pesantren itu kalau ada mobilnya kiai lewat, itu dia kadang sampai harus berhenti memberikan penghormatan. Meskipun mungkin dia tidak tahu bahwa kiainya tidak ada di dalam mobil itu. Gitu. Padahal cuma isinya supir ya. Isinya bisa saja hanya sopir. Hanya gitu. supir, tapi karena tahu itu mobilnya kiai. Dia berhenti memberikan penghormatan. Tapi niatnya itu bukan menghormati mobil, tapi menghormati kiainya. Gitu. Jadi ekspresinya macam-macam ya. Tetapi pertanyaannya kan kenapa ada perilaku-perilaku seperti itu? Intinya adalah ini adalah bagian dari budaya penghormatan. Jadi ajaran agamanya itu adalah menghormati kiainya. Menghormati orang yang memberikan ilmu kepada dia, memberikan waktunya untuk mengajar kepada dia, dan bagi seorang santri mereka punya kesadaran penuh bahwa orang yang memberikan ilmunya, bahkan ada satu ungkapan itu
bahwa saya itu bagikan seorang hamba di depan orang yang mengajarkan saya walaupun satu huruf gitu. Dan itu dihayati betul sebagai bagian dari tradisi itu. Jadi kalau itu dituduh feodal itu nggak benar lah ya? Menurut saya enggak. Ini adalah bagian dari penghormatan kepada, kalau feodal itu kan konteksnya soal orang yang berkuasa dan yang dikuasai. Ya, tapi ini konteksnya adalah orang yang berilmu dan orang yang menerima ilmu. Konteksnya lebih itu. Ya, meskipun ya ada bisa saja orang berdebat, oh karena ilmu itu orang bisa berkuasa segala macam. Tapi penghayatan dunia pesantren. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan, oh sampai santri nyembah ke kiainya, enggak. Santri itu ngerti siapa yang harus disembah itu. Jadi kalau misalnya dia harus berjalan setengah berdiri atau dia jongkok di depan kiai, itu semata-mata memberikan penghormatan itu. Itu sama, itu ekspresi budaya sebenarnya. Itu ekspresi budaya sama seperti misalnya kalau Atok misalnya ketemu dengan seorang syekh dari Arab misalnya atau dari Mesir gitu. Itu kan mereka nggak biasa misalnya kita ketemu kemudian kita cium tangan, mereka nggak biasa dengan seperti itu. Tapi untuk memberikan penghormatan itu bisa misalnya dengan pelukan, atau kalau orang Arab itu kita pegang-pegang jenggotnya, itu bentuk penghormatan. Tapi kan ekspresi seperti itu nggak bisa kita terapkan di Indonesia. Kalau ada orang misalnya tiba-tiba kita ketemu kiainya kemudian kita merangkul, itu artinya orang nggak punya adab gitu. Ada santri nggak punya adab gitu. Apalagi pegang jenggotnya. Pegang jenggotnya itu bisa dipukul orang adab gitu. Jadi itu adalah ekspresi budaya dalam hal memberikan penghormatan. Ajaran agamanya apa? Ajaran agamanya adalah memberikan penghormatan itu. Jadi harus clear ya. Ini soal adab atau cara menghormati guru itu adalah ekspresi budaya. Menghormatinya ya? Itu yang ajaran agama. Menghormati ajaran agama. Tapi ekspresi untuk memberikan penghormatan itu bisa berbeda-beda. Ya cium tangan, kemudian kita berjalan agak setengah jongkok di hadapan kiai, itu adalah bagian dari ekspresi budaya. Sama dengan misalnya kalau kita orang Jawa misalnya, kalau kita berjalan di depan ada orang tua, kita harus dengan membungkuk. Yeah. Itu kan ekspresi budaya. Bahkan di tempat tertentu misalnya kalau kita naik sepeda ada orang tua, kita harus turun dari sepeda itu untuk kita tuntun, nggak boleh dinaikin gitu. Itu adalah bagian dari ekspresi budaya untuk memberikan penghormatan. Nah kalau ada orang misalnya tiba-tiba ada orang tua, kita naik sepeda nggak permisi, nggak apa, itu dianggap orang yang nggak punya adab, nggak punya tata krama gitu. Nah itulah yang kemudian kadang-kadang orang dalam memberikan penilaian-penilaian itu tidak diikuti dengan bagaimana komunitas itu memberikan penghormatan. Nah karena ini sudah menjadi bagian dari identitas yang tadi saya sebutkan, yang kita butuhkan itu memberikan penghormatan aja gitu. Tidak mengajak orang yang, santri juga nggak pernah mengatakan orang yang tidak berlaku seperti itu kemudian dianggap rendah atau orang tidak ngerti agama juga enggak. Dan juga tidak memaksa orang lain harus mempraktekkan sama gitu dengan dia enggak gitu. Jadi yang dibutuhkan adalah memberikan penghormatan dan jangan mengolok-olokkan identitas dan budaya orang gitu. Sama dengan misalnya Jadi kalau misalnya ada orang dari luar sowan kiai tidak cium tangan, tidak membungkuk, santri juga nggak marah kan? Nggak apa-apa. Gurunya gitu. tidak diperlakukan seperti santri memperlakukan gurunya kan nggak marah masalah kan? Gitu. Jadi karena memahami itu kulturnya beda. Kulturnya beda dan mungkin dia juga nggak menghayati apa yang dihayati oleh santri yang ada di situ gitu. Kiainya juga paham gitu. Nggak memaksa orang harus cium tangan. Jadi kalau ada tamu misalnya ada sekarang misalnya lah ada artis-artis itu ya yang hidup dalam kultur tertentu, perkotaan, kemudian dia sowan ke kiai, kemudian dia hanya salaman biasa, kiainya juga nggak marah. Kiainya memahami bahwa kultur mereka berbeda, gitu. Nggak harus dipaksa seperti bagaimana santri bersalaman dengan kiainya. Jadi itu aja sebenarnya yang dibutuhkan di dalam memahami soal budaya, soal yang kemudian membentuk identitas tadi itu. Oke, itu kaitan dengan tadi menghormati yang dianggap feodal. Ada lagi kultur yang juga ramai diperbincangkan ya, itu soal perbudakan lah. Kalau dalam istilah pesantren apa itu ro'an atau apa itu? Atau gimana itu menjelaskan? Ro'an ini kan sebenarnya kan budaya gotong royong.
Roan itu bentuknya macam-macam. Dulu waktu saya di pondok namanya roan itu ya kerja bakti, membersihkan misalnya ngepel bareng-bareng, atau membersihkan halaman pondok, atau membersihkan kamar mandi, kita gosok bareng-bareng. Itu namanya roan. Tapi ekspresinya juga bisa untuk macam-macam kan. Misalnya ketika pada satu saat membutuhkan tenaga yang besar, misalnya ada kerja bakti pembangunan pondok misalnya. Itu biasanya santri justru senang kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu karena dengan dia membantu untuk misalnya ngecor atau apapun itu ya. Ngangkatin pasir itu ada batu. Hubungannya itu bukan hanya hubungan fisik gitu. Tapi ada hubungan spiritual, ada hubungan batin, ada hubungan rohani antara santri dengan kiai yang santri itu mau melakukan apapun untuk kiainya. Itu nggak ada paksaan gitu. Jadi kalau ada orang ngomong perbudakan segala macam, menurut saya itu bahasa-bahasa yang tidak perlu. Beberapa waktu lalu, mungkin seminggu yang lalu, saya lihat di TikTok ada anggota DPR RI itu mempertanyakan soal perbudakan di pesantren gitu ya, yang terus ilustrasinya juga begitu. Gambar yang kalau orang pesantren nganggep roan itu dan terus mendefinisikan itu perbudakan apa. Oh berarti kalau di pesantren itu tidak kena pasal perbudakan anak mempekerjakan. Itu ngawur. Itu jelas-jelas ngawur. Itu dia mengasumsikan kalau anak itu dipekerjakan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Mas Rumadi lihat itu? Ya ada, saya tahu ada komentar-komentar yang dianggap santri nguli lah atau perbudakan segala macam itu. Nah, gimana itu menjelaskan ke publik? Menurut saya begini ya, kalau misalnya biar publik tahu bahwa itu tidak benar. Itu jelas tidak benar. Okay. Ya meskipun dari sisi keamanan kita bisa memperdebatkan lah ya. Mungkin memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Tapi tradisi gotong royong dalam berbagai macam hal, termasuk misalnya ngecor kayak gitu, itu memang kalau ada santri yang justru tidak diminta gitu, itu dia biasanya sedih dia. Jadi santri itu biasanya justru ingin mengkontribusikan tenaganya untuk supaya dia punya bekas, punya asar dalam pembangunan pesantren itu, dan itu adalah kebanggaan yang luar biasa bagi santri. Ya meskipun mungkin ya saya kira juga ada evaluasi soal keamanan, saya kira juga masuk akal untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi yang saya tahu misalnya juga bukan anak-anak, biasanya yang sudah dewasa, ya santri-santri senior. Dan bukan yang utama lah ya kan ngangkutin. Ya paling hanya diminta untuk atau nuangin kan tetap. Jadi kalau misalnya ada yang mempersoalkan itu kan butuh keahlian, pasti ada tukang ahlinya gitu, betul. Bukan santrinya itu sendiri gitu. Jadi kadang-kadang komentar-komentar orang itu ya namanya komentar ya, apa saja bisa dilakukan gitu. Nah tapi tadi ada pertanyaan atas soal siapa sih orang-orang yang dengan kasus ini kemudian dia menjadikan momentum ini untuk menyerang gitu. Ya misalnya menyerang Al-Ghazini misalnya, atau dia mendukung tayangan penghinaan yang dilakukan oleh Trans 7 itu. Kalau saya petakan itu paling tidak ada 2 kelompok besar sebenarnya. Menarik gini. Yang pertama itu adalah kelompok-kelompok yang memang selama ini sudah dasarnya nggak suka dengan NU gitu. Ya yang tidak sukanya itu bisa karena persoalan ideologi keagamaannya berbeda gitu. Yang kelompok-kelompok seperti ini ya kita tahulah ini kelompok-kelompok yang memang dulu biasanya dia senang nyerang amaliyah NU gitu, dan ini kemudian dia jadikan untuk kembali menyerang NU. Jadi ada kelompok-kelompok seperti itu. Tapi juga ada kelompok-kelompok yang bukan karena soal amaliyahnya, tetapi karena saya menyebutnya sebagai kelompok liberal sekuler lah, gitu, yang dia punya asumsi bahwa nilai-nilai seperti yang dilakukan oleh santri-santri NU tadi itu dianggap sebagai perilaku tata nilai yang menghambat kemajuan. Gitu. Dua kelompok ini sebenarnya biasanya nggak bisa bersatu di mereka ini.
Tapi dalam kasus NU kok mereka tiba-tiba Nyerang bareng. kompak gitu, nyerang bareng. Yang kelompok yang kalau yang kelompok yang memang biasanya nggak suka dengan NU sih saya paham gitu. Tapi tiba-tiba kelompok yang biasanya bisa memberikan apresiasi wah NU itu dianggap sebagai meskipun dia Islam tradisional, moderat, gitu ya. tapi tiba-tiba dia ikut-ikutan menyerang gitu. Dan saya punya beberapa teman yang tiba-tiba ikut nyerang juga. Saya juga punya. Ya nggak seperti itu. ya paling nggak dua kelompok besar itu. Tapi ya saya sih nggak terlalu nggak terlalu pusing lah dengan itu. Tapi justru dengan itu saya juga bersyukur karena dengan peristiwa ini komponen-komponen di dalam Nahdlatul Ulama yang belakangan ini kan berbagai macam isu pecah belah NU itu kan banyak. Misalnya isu Ba'alawi, Ghoiru Ba'alawi misalnya ya. Itu lumayan. Wah itu luar biasa itu. Menguras energi juga. Menguras energi gitu. Isu Ba'alawi itu. Ya. Tapi alhamdulillah dengan isu ini itu semuanya satu tuh. Ya, baik yang pro Ba'alawi maupun yang kontra Ba'alawi itu semuanya satu gitu. Jadi ya di balik peristiwa apapun itu selalu ada hikmahnya dan saya kira memang di satu sisi memang menyakitkan, tetapi kita harus bisa mengambil hikmah dari ini. Jadi secara kultural kelompok-kelompok NU juga mulai bisa menyatu dengan isu ini. Secara struktural di lingkungan organisasi NU ini juga bisa dimanfaatkan untuk semacam pemanasan untuk peringatan Hari Santri, gitu. Terlalu mahal Mas. Kalau dua peristiwa ini menjadi kan kita nggak membeli, itu datang sendiri gitu. Kalau momentum itu kadang-kadang kan ada orang yang momentum itu harus diciptakan. Tapi ini ada momentum yang datang sendiri, yang mendekati Hari Santri, yang tiba-tiba wah ini ada beginian tidak kita sangka-sangka. Ya sekaligus ini menjadi ajang konsolidasi dan di semua tempat tanpa membutuhkan orkestrasi yang berat gitu. Tiba-tiba ini semua itu menjadi semacam pemanasan untuk memperingati Hari Santri gitu. Jadi ya meskipun sakit tapi kita harus bisa mengambil hikmah dari semua peristiwa yang tadi terjadi. Saya tertarik nih Mas, sampai menjelaskan ada dua kelompok yang saat ini menyerang ya. Kelompok yang memang dari awalnya gitu ya mau jungkir balik apapun mereka anti NU dan menyerang pesantren karena dimanapun juga pilar NU kan pondok pesantren ya. Itu satu. Saya tertarik ke kelompok yang kedua yang sebenarnya dalam tanda kutip itu kan teman kita istilahnya lah ya, orang yang kita bisa berdialog lebih terbuka dan sebagainya, tiba-tiba menyerang dan menurut saya kalau orang bahasa kampung saya Cilacap itu nyelekit gitu ya. Teman tiba-tiba nyelekit itu ngomong feodal, ngomong perbudakan itu loh. Lah selama ini kita berinteraksi kok nggak pernah ada pertanyaan, tiba-tiba ada isu trans 7, tiba-tiba dia nyerang langsung perbudakan, feodal. Saya sakit hati sebagai teman dia itu, saya sakit hati. Tapi di sisi lain pertanyaan saya ke sampean adalah apakah ini ada komunikasi yang putus atau apa istilah saya tidak tahu, tapi maksud saya pesantren selama ini kurang menjelaskan itu atau bagaimana coba menurut Mas Rumadi? Kenapa teman-teman kita itu justru juga ikut-ikutan menyerang? Iya, pada dasarnya orang-orang ini itu kan orang-orang yang anti tradisi. Kenapa anti tradisi? Karena ini kan orang-orang yang dalam pikirannya itu selalu enlightenment. Dia ingin kemajuan, pencerahan, segala macam gitu. Dan salah satu hambatan untuk melakukan agenda-agenda enlightenment menurut versi dia itu ya karena tradisi. Itu hambatan-hambatan tradisi itu yang tradisi itu menghambat orang untuk berpikir kritis misalnya. Karena berpikir kritis itu adalah sesuatu yang harus dimunculkan kalau kita ingin menyongsong pencerahan. Kalau orang ingin tercerahkan pikirannya, maka dia harus berpikir kritis. Nah, tradisi-tradisi yang seperti tadi itu yang orang cium tangan, mereka sebut ngesot segala macam itu dianggap sebagai tradisi yang menghambat sikap kritis di kalangan santri. Asumsinya kan begitu. Sehingga sikap-sikap seperti itu yang mereka musuhin gitu. Jadi agenda kelompok-kelompok seperti ini kan memang bagaimana supaya orang itu bisa mengikuti perkembangan modernitas dan biasanya salah satu hambatan untuk
mengikuti agenda-agenda modernitas yang mereka bayangkan, itu ya tradisi. Gitu. Ini yang bisa menjelaskan menurut saya kenapa orang-orang yang tadi Atok sebutkan itu tiba-tiba kok ikut nyerang. Seharusnya kan berteman dengan kita gitu. Bahkan sebagian juga kan ada teman juga yang alumni pesantren juga gitu. Tapi kayaknya dia nggak terlalu bangga dengan tradisinya. Bahkan tradisi itu sering dia kutuk sebagai sesuatu yang mengungkung dia sehingga dia tidak bisa berpikir maju, tidak bisa berpikir ke depan, tidak bisa mengikuti perkembangan modern dan lain sebagainya. Itu asumsi yang mereka yang mereka pikirkan. Ya meskipun sebenarnya asumsi seperti ini tidak seluruhnya benar. Gitu ya, karena kalau soal kritisisme gitu ya di pesantren diajarin bagaimana cara berpikir kritis. Tapi kalau santri diajarin untuk mendebat kiainya atau bahkan menjelek-jelekkan kiainya, itu memang nggak bisa dilakukan oleh santri. Karena santri itu kan, apalagi ketika dia masih di pesantren ya, santri itu kan identitas yang nggak pernah hilang. Bukan hanya ketika dia lagi di pondok, tapi ketika dia keluar di pesantren, identitas itu nggak hilang. Bahkan meskipun ada seorang santri, dia sudah keluar dari pondok, dia menjadi kiai, gitu. Ketika dia kembali ke pondok, ketemu dengan kiainya, dia tetap santri, gitu. Jadi itu sesuatu yang mungkin tidak kita temukan lah. Model-model relasi seperti itu yang hubungannya itu bukan hanya hubungan hubungan orang untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tapi ada hubungan batin, ada hubungan yang bersifat rohani. Gitu. Beda kan kalau misalnya kita di sekolah atau di perguruan tinggi, ya saya dosen, situ ada mahasiswa ya hubungannya hubungan profesional aja, saya mengajar itu. Tetapi kalau hubungan santri dan kiai kan enggak bisa. Gitu. Kalau dosen mahasiswa ke anaknya dosen juga biasa aja. Biasa aja. Gitu. Saya punya teman tuh ya, santri yang sekarang punya pesantren ratusan santrinya, ketemu cucu gurunya, cium tangan gitu kan. Tetapi ya itu cium tangannya itu bukan semata-mata karena cucunya itu, tapi dia melihat kakeknya gitu. Itu yang kadang-kadang orang nggak paham ya kayak gitu. Jadi meskipun misalnya ada kiai kemudian punya anak, meskipun misalnya ada seorang santri yang tidak suka dengan anaknya itu, kemudian pada satu saat katakanlah misalnya dia punya hajat atau apa, dia datang untuk menghadiri hajatan itu, yang dilihat itu kadang bukan anaknya, tapi ngelihat bapaknya. Gitu. Jadi penghormatan seperti itu yang ya dipahami aja gitu, nggak usah dicela, nggak usah dijelek-jelekan gitu. Nah, yang kayak gitu itu yang dianggap menghambat kritisisme, menjadikan orang tidak kritis dan lain sebagainya. Tapi kalau orang misalnya kita mengikuti santri-santri yang sudah basul masail segala macam di antara mereka, atau dengan santri-santri senior dari pondok yang lain, itu bukan main itu. Mereka debatnya itu nggak kaleng-kaleng gitu. Jadi mereka berdebat tentang sesuatu tapi ya dengan orang yang selevel dengan dia. Tapi kalau sudah dengan kiainya ya dia tahu cara bagaimana berdialog dengan kiai atau bagaimana berinteraksi dengan kiainya, terutama kiai yang mengajarkan langsung ilmu kepada dia. Gitu. Itu yang yang akhirnya membentuk satu sistem nilai tadi itu. Makanya Gus Dur kan mengatakan ya pesantren itu sebagai subkultur yang dia punya tata nilai sendiri, punya world view-nya sendiri, punya adab yang mereka pegang teguh dan lain sebagainya gitu. Yang karena dia sebagai subkultur, dia berbeda dengan kultur-kultur yang ada di luar pesantren gitu. Lepas dari itu semua, ini kan seperti ada PR nih. NU atau PPNU sebagai buah organisasi dan pesantren sebagai sebuah komunitas peradaban yang tadi punya kultur untuk saya nggak tahu istilahnya jelas menjelaskan ke publik ya, tapi
kayak semacam ada panduan gitu ya untuk mereka bisa memahami itu ya. Orang di luar yang anti ya kita abaikan lah karena mau apapun dia. Tapi masyarakat yang tidak tahu menjadi anti itu kan mereka perlu dikasih tahu gitu ya. Memahami kultur pesantren. Termasuk orang-orang yang sebenarnya tercerdaskan ikut menyerang mereka juga harus diajak bicara. Nah, itu menurut saya PR ya. Kira-kira bagaimana teman-teman pesantren itu menyikapi itu semua? Ya, sebenarnya sih kalau apakah perlu dijelaskan atau tidak gitu ya. Sebenarnya pesantren juga nggak merasa berkepentingan untuk memberikan penjelasan gitu. Ya sistem nilai itu mau dijelaskan kayak apapun, kalau orang tidak menghayati itu yang dibutuhkan hanya satu, menghormati gitu. Bukan berarti dia harus mengikuti itu atau kalau dia tidak setuju ya nggak apa-apa karena dia orang punya sistem nilai yang lain gitu. Jadi menurut saya sih bukan soal dia paham atau tidak paham, dia dijelaskan kemudian dia akan lebih mengerti atau tidak gitu. Tapi yang dibutuhkan adalah memberikan penghormatan terhadap tradisi sebagai identitas yang tadi saya sebutkan gitu. Tapi sebenarnya sih kalau kalau kita mau berendah hati sebenarnya, yang namanya pesantren itu kan bukan sesuatu yang pertama dia tidak monolitik. Kedua, pesantren itu bukan sesuatu yang bukan komunitas yang sepenuhnya tertutup. Jadi kalau misalnya ada orang mengasumsikan bahwa pesantren itu simbol kekolotan misalnya, dia tidak berkembang, dia tidak berubah dan lain sebagainya, itu sebenarnya keliru. Itu. Kalau orang mau secara dekat mengikuti perkembangan pesantren, perubahan-perubahan untuk menuju yang lebih baik itu sebenarnya terjadi. Mengikuti perkembangan modernitas terkait dengan sistem pendidikan itu juga diadaptasi. Meskipun kadang-kadang memang tidak mudah untuk mengadaptasi itu. Misalnya saya kasih ilustrasi begini Mas Toto. Dulu di pesantren itu kan tidak dikenal papan tulis. Ya, tidak dikenal papan tulis. Kemudian ada teknologi yang sederhana. Kalau mengajar menggunakan papan tulis. Pesantren itu lama mengadaptasi papan tulis sebagai media pembelajaran. Kenapa lama? Karena ada perdebatan begini. Kalau papan tulis menggunakan kapur, kemudian kapur itu saya gunakan untuk menulis ayat Al-Quran, misalnya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kemudian kapurnya itu dihapus. Ya, dan dihapus itu kan bekas-bekasnya itu kan jatuh ke bawah kan, rontok ke bawah. Itu dia nggak rela kalau sampai kapur yang dulu dipakai untuk menulis kalimat Allah ini, kemudian dia terinjak-injak. Kalau sampai kapur bekas tulisan di papan tulis itu diinjak-injak, siapa yang tanggung dosanya? Perdebatannya itu sampai ke situ. Jadi kalau yang papan tulis yang whiteboard itu dihapus kan nggak ada bekasnya. Tapi kalau kapur itu kan ada bekasnya. Jadi perdebatan mengenai mengadopsi papan tulis itu bukan sederhana, panjang. Belum lagi soal perempuan boleh mondok atau tidak dan lain sebagainya itu membutuhkan perdebatan dan bukan sesuatu yang langsung begitu saja terjadi karena ada nilai-nilai, ada satu sistem nilai yang harus mereka negosiasikan. Soal papan tulis, soal perempuan, keluar rumah, dia harus mondok. Itu kan ada beberapa nilai-nilai yang harus mereka jawab terlebih dahulu. Misalnya kalau ada anak perempuan, kemudian dia dititipkan, tidak ada mahramnya di satu tempat, itu gimana? Apalagi soal itu, soal suara perempuan sebagai aurat atau tidak, itu juga diperdebatkan. Jadi memang tahapan-tahapan untuk mengadopsi perkembangan itu banyak hal yang harus mereka diskusikan karena ada barrier tadi itu. Barriernya itu ya terkait dengan soal pemahaman agama, dengan nilai-nilai tradisi, dengan ilmu yang mereka pelajari dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya dan orang luar nggak tahu itu semua ya. Jarang orang luar yang memahami ini perdebatan soal papan tulis, siapa yang tahu gitu. Tapi itu terjadi. Saya juga baru dengar kayak. Nah itu terjadi gitu. Soal papan tulis itu bukan bagi kalangan pesantren itu bukan sesuatu yang
gampang gitu. Kalau orang kan wah papan tulis pakai aja gitu kan tanpa ada pertanyaan apapun itu. Tapi kalau ada pertanyaan yang mereka harus jawab terlebih dahulu gitu. Itu misalnya. Ini apa tadi lah kalau soal roan yang dia perbudakan kita bisa menjelaskan gitu ya. Soal anggah ungguh ke guru itu juga bisa kita jelaskan ya. Ya soal mereka mau memahami atau tidak itu soal lain ya. Tapi ada hal-hal juga saya kira yang juga perlu mungkin direspon ya. Ya suka tidak suka ada peristiwa pelecehan seksual misalnya di dalam pesantren. Nah, sejauh mana komunitas pesantren merespon isu-isu itu bukan isu ya. Tindakan-tindakan yang jelas melanggar nilai agama, melanggar hukum yang ada yang terjadi di pesantren. Itu bagaimana langkah dan kita tidak pernah menutup mata dengan peristiwa-peristiwa itu dan itu peristiwa-peristiwa yang memang harus ditangani secara benar. Itu bahkan di PBNU itu sudah membentuk Satgas anti kekerasan di pesantren. Itu menunjukkan bahwa persoalan kekerasan di pesantren baik kekerasan karena relasi antar santri misalnya atau ada kekerasan seksual itu juga memang terjadi. Tapi ya peristiwa-peristiwa seperti itu tetap harus menjadi perhatian dan Nahdlatul Ulama memberikan atensi yang serius terhadap soal ini. Bahkan pernah di satu kesempatan setelah terjadi peristiwa di mana saya lupa, kiai-kiai senior, kiai-kiai sepuh itu berkumpul di dalamnya Kiai Mustafa Bisri di Rembang khusus untuk membicarakan hal ini. Karena ini bagi kalangan pesantren ini bukan sesuatu yang bisa ditoleransi. Ini memang hal yang harus harus direspon secara tepat gitu. Tapi di luar itu semua, kenapa sih peristiwa-peristiwa ini bisa terjadi gitu. Itu bukan semata-mata soal soal nilai atau soal apa-apa, tapi kadang-kadang juga persoalan infrastruktur yang tidak memenuhi standar di lingkungan pesantren. Jadi kekerasan seksual termasuk soal bangunan pesantren itu benar isunya adalah isu infrastruktur. Makanya di Satgas yang dibentuk PBNU itu dia membuat panduan mengenai standar misalnya bangunan pesantren itu seharusnya seperti apa. Jadi kalau misalnya sekarang ini banyak rumah misalnya karena ada kiai ingin membuka pesantren dia belum bisa membangun tempat yang representatif. Kadang-kadang kan hidupnya satu rumah dengan kiainya. Betul. Atau di lantai kiainya tinggal di bawah, nanti santrinya tinggal di atas itu. Ini kan isunya adalah isu infrastruktur yang membuka berbagai macam kemungkinan ya bisa terjadi. Termasuk soal pelecehan seksual segala macam itu bisa terjadi. Tetapi kalau misalnya ada standar infrastruktur yang ini menurut saya juga kalangan pesantren juga harus terbuka dengan persoalan ini. Dia harus punya standar infrastruktur yang memungkinkan atau memperkecil ruang terjadinya kekerasan, memperkecil kemungkinan atau ruang terjadinya pelecehan seksual dan lain sebagainya gitu. Jadi isu kekerasan seksual segala macam itu sebenarnya juga bisa dilihat dari isu ini, isu infrastruktur ini. Dan kiai-kiai itu kan kadang-kadang tidak berpikir jauh ya mengenai soal standar bangunan segala macam gitu ya. Karena memang kebanyakan pesantren itu ya dibuat dengan niat aja. Bahkan untuk menghidupi santrinya seperti apa kan nggak pernah mereka pikirkan dari awal gitu. Jadi mereka hanya ingin mengembangkan ilmu, dia ingin mendidik orang ya, dengan tempat seadanya gitu. Yang tempat seadanya itu kadang-kadang yang membuka implikasi-implikasi ya, memancing hal-hal yang tidak diperlukan itu. Jadi menurut saya sih kalau pemerintah concern dengan isu ini, ada baiknya memang pemerintah juga membantu kalangan pesantren terutama yang terkait dengan bagaimana membuat pesantren bukan hanya kekuatan ininya, kekuatan bangunannya, tetapi juga misalnya standar ruangan,
kamar mandi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena memang sekarang ini banyaklah pesantren-pesantren yang misalnya satu ruangan hanya berapa kali berapa meter tapi puluhan bahkan bisa ratusan santri tinggal dalam satu ruangan yang tidak representatif gitu. Dan saya kira ini bukan semata-mata tanggung jawab pesantren sendiri, tapi saya kira juga tanggung jawab pemerintah, karena pesantren kan soal kontribusi mendidik anak-anak itu kan sebenarnya kewajiban pemerintah. Negara, pemerintah. Dan kiai kalangan pesantren ini kan sudah tidak dibayar oleh pemerintah, mereka melakukan ikhtiar-ikhtiar dengan swadaya gitu, mereka sudah melakukan upaya-upaya dan ini kan sesuatu yang sudah terjadi turun-temurun terhadap pesantren yang sangat lama. Itu mereka sudah mendarmabaktikan tenaga, pikiran, segala macam. Makanya menurut saya salah satu yang penting untuk diperhatikan pemerintah yang membantu pesantren supaya pesantren itu mempunyai tempat yang representatif, standar, sehingga kemungkinan tadi itu misalnya kekerasan antar santri atau kekerasan seksual dan sebagainya itu bisa diminimalisir. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Tadi sudah banyak hal yang kita bahas. Ini soal tadi menyinggung pemerintah. Kita tahu pesantren adalah lembaga pendidikan tertua jauh sebelum ada Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka sudah ada pesantren yang sampai hari ini bisa bertahan, berkembang, bertahan. Nah sejauh mana pemerintah selama ini melihat pesantren itu tadi, pesantren lembaga pendidikan itu kewajiban negara. Nah perhatiannya sejauh ini seperti apa? Terus harapannya seperti apa ke depan? Biar tidak terjadi seperti kasus Al-Hus ini. Saya kira peristiwa itu juga buat pemerintah maupun PBNU yang selama ini menaungi pesantren-pesantren itu tadi perlu bikin satgas atau tim ad hoc untuk ngecek bangunan-bangunan pesantren biar tidak jadi peristiwa itu. Nah, gimana itu? Kalau sikap pemerintah menurut saya memang dari waktu ke waktu ada perbaikan-perbaikan. Bahkan tahun 2019 itu sudah ada undang-undang pesantren ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. Itu kan membuktikan bahwa pemerintah itu semakin punya perhatian terhadap pondok pesantren. Bahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu kan di situ ada afirmasi, ada fasilitasi, ada rekognisi pengakuan terhadap kontribusi pesantren terhadap pembangunan pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Memang dari sisi itu oke, cuman memang kalau kita lihat dari sisi bagaimana pemerintah memberikan fasilitas terhadap pondok pesantren, memang masih sangat terbatas. Ya kita tahulah kemampuan fiskal pemerintah seperti apa gitu. Tapi ke depan saya kira ada ikhtiar baik yang masih kita tunggu. Misalnya di Kementerian Agama itu sudah sejak 5 tahun yang lalu mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu itu sudah menggagas adanya Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di Kementerian Agama. Tapi sampai hari ini belum diwujudkan. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ya pemerintah Presiden Prabowo Subianto bisa segera menetapkan, karena kajian-kajiannya saya kira sudah banyak dilakukan di Kemenpan RB juga sudah dilakukan. Apalagi ini kan ada kementerian baru nih, ada Kementerian Haji yang satu Direktorat Jenderal di Kementerian Agama kan hilang kan, Direktorat Jenderal Haji pasti akan hilang. Maka ketika Direktorat Haji ini hilang, ya bisa diganti dengan Direktorat Jenderal yang baru, Direktorat Jenderal Pondok Pesantren yang nanti harapan kita ya fasilitasi, rekognisi, afirmasi terhadap pondok pesantren itu semakin besar. Kan beda misalnya kalau sekarang kan hanya selevel eselon 2 ya. Eselon 2 itu kan kalau ibarat pipa ya. Pipa itu kan untuk menyalurkan anggaran ya setara eselon 2. Tapi kalau dia dinaikkan levelnya menjadi Direktorat Jenderal, menjadi eselon 1 kan pipanya pasti semakin besar tuh. Nah kalau pipanya semakin besar berarti fasilitasi yang diberikan oleh negara terhadap pondok pesantren juga akan semakin besar. Itu ya harapan kami fasilitasinya nanti ya di samping digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di pesantren,
ya, fasilitasi terhadap santri, fasilitasi terhadap kiai, tapi juga fasilitasi terhadap infrastruktur pesantren supaya persoalan-persoalan yang tadi saya sebutkan, ya hal-hal yang bisa menimbulkan persoalan apakah kekerasan asal santri, kekerasan seksual itu bisa diminimalisir gitu. Itu intinya. Ya, luar biasa perbincangan dengan Prof. Rumadi. Terima kasih. Seputar pesantren, bertepatan dengan besok hari santri. Ya. Ya di samping ada kado yang tidak menyenangkan, ada kado juga duka, ya kita kasih kado yang sedikit mencerahkan buat semua pihak lewat bincang-bincang ringan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Mas Rumadi. Pemirsa, tidak terasa kita sudah cukup lumayan bincang-bincang dengan Prof. Rumadi seputar isu pesantren. Ya tidak dalam rangka hari santri, tapi ini ngepasin dari santri. Dan saya kira ada beberapa catatan yang saya pribadi ambil sebagai sebuah kesimpulan mengenai peristiwa-peristiwa itu tadi. Peristiwa katakanlah Al-Ghazini itu membuka mata komunitas pesantren agar lebih berhati-hati dalam konstruksi bangunan. Terus juga pemerintah nggak boleh abai terhadap pesantren. Jadi saya akan menggunakan istilah jangan hanya mau pemilu saja hadir. Politisi, pemerintah jangan kalau mau pilkada, nyalon bupati, nyalon gubernur, nyalon presiden, mau ke pesantren. Mau jadi anggota legislatif, jadi dewan ke pesantren. 5 tahunan aja, tapi tidak pernah perhatikan komunitas pesantren yang lebih dari sekedar datang bawa gula kopi gitu kan. Karena itu peradaban yang harus dibangun, dipertahankan dan selalu diperbaiki. Kedua, buat mereka-mereka yang selama ini mungkin tidak paham dengan tradisi pesantren, tadi sudah dijelaskan, yang kita butuhkan adalah ya saling menghormati tradisi. Pesantren punya tradisi, punya tata nilai, monggo dihormati gitu. Kalau yang tidak suka memang ya mau diapain aja tidak suka. Tapi tentu jangan kesukaannya dilampiaskan karena ini jelas mengancam keharmonisan kita sebagai masyarakat, mengancam disintegrasi bangsa. Saya kira itu salah satu kesimpulan dari pembincangan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa melihat, menonton full sehingga mungkin kesimpulannya berbeda dengan kesimpulan saya. Begitu kira-kira. Terima kasih sekali lagi Mas Rumadi. Terima kasih Mas Hato. Terima kasih ke semua pemirsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman, Prof. Ini tradisi pesantren itu cium tangan.